Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Mobil kebakar, guys. Mobil morot minyak kebakar di... Mobil pick-up bermuatan belasan jerigen bahan bakar minyak Pertalite ludes kebakaran di Pringsewu. Tiga wartawan media daring di Lampung Utara ditangkap karena memeras uang puluhan juta rupiah kepada penjual rokok ilegal. Kali ini kami ajak Anda mengunjungi pembuat cemilan keripik pohon pisang di Tulang Bawang Barat yang beromset jutaan rupiah. Kasus perusakan dan pembakaran padepokan tempat latihan silat milik Perguruan Persaudaraan Setiahati Terate atau PSHT di Kampung Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang terungkap. Senin siang, tersangka perusakan dan pembakaran menyerahkan diri ke polisi. Tersangka bernama Ari Sarifuddin, umur 30 tahun, yang menyerahkan diri ke Polres Tulang Bawang dengan didampingi kuasa hukumnya. Tersangka membawa sisa bensin dan palu besi yang dipakai untuk merusak dan membakar tempat latihan silat. Tersangka menyatakan dirinya sebagai salah satu perintis berdirinya perguruan PSHT di kampungnya. Ia nekat membakar dan merusak tempat latihan silat karena sakit hati akibat tidak dilibatkan dalam kegiatan acara pelantikan pengurus perguruan PSHT di kampungnya pada awal bulan lalu. Sedikit kekecewaannya hal kecil sebenarnya, cuman itu menurut saya besar karena saya di situ perintis, ada kegiatan sekecil apapun sampai besar saya tidak pernah ada pemberitahuan ataupun undangan. Yang jelas yang saya harapkan cuman pemberitahuan itu saya sudah senang, tapi selama ini selama 3 tahun tidak ada pemberitahuan sekecil apapun. Mengapa sih Mas pelampiasannya dilakukan dengan pengerusakan gitu? Karena di situ saya yang merintis, ketika itu sudah roboh, ketika itu sudah hancur, lega hati perintis saya berarti udah hilang. Yang bersangkutan menyerahkan diri. Yang bersangkutan sadar dan mengakui perbuatannya, lalu menyerahkan diri ke Mako Polres Tulang Bawang. Untuk identitas terduga pelaku? Untuk identitas terduga pelaku, inisialnya A. Kalau untuk motifnya nih? Motifnya dari pengakuan pelaku, dia ini sakit hati. Sakit hati karena yang bersangkutan ini menurut pengakuannya dia ini merupakan pengurus yang merintis lah pembentukan PSHT di wilayah tersebut. Namun pada saat pemilihan dan pada saat pelantikan acara pengurus, yang bersangkutan ini tidak diundang dan dilibatkan. Artinya pelaku tunggal kan? Pelaku tunggal. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang orang lain dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Di era modern dan persaingan ketat mutu pendidikan saat ini, masih saja ada bangunan sekolah yang tidak layak akibat rusak. Di antaranya terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Raya, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Sekolah ini memiliki 6 kelas, namun 2 di antaranya tidak bisa dipakai akibat rusak berat. Sementara kondisi kelas lainnya yang masih dipakai untuk kegiatan belajar mengajar juga tidak terlalu bagus karena banyak bagian bangunan seperti plafon, lantai, hingga jendela yang rusak. Bangunan sekolah rusak sejak tahun 2020 menyebabkan aktivitas belajar mengajar para murid dengan guru tidak nyaman. Mereka dihantui rasa khawatir sekolah akan ambruk. Kami selaku anak murid SDN 3 Gunung Raya memohon kepada Bapak Ibu Bupati Lampung Timur
ini rusaknya seingat saya dari tahun 2020 itu sudah mulai rusak berat dan tidak bisa lagi dilakukan perawatan ringan karena anggarannya juga nggak memungkinkan untuk melakukan perawatan ringan. Jadi dari 2020 sudah rusak berat itu ya seperti inilah kondisinya, tidak bisa lagi dilakukan perawatan ringan, sehingga ya harapan kami terhadap pemerintah agar supaya bisa diperhatikan sekolah kami. SD Negeri 3 Gunung Raya sempat dikunjungi anggota DPRD dan Dinas Pendidikan Lampung Timur. Namun saat itu mereka tidak melihat ada bangunan kelas yang rusak. DPRD Lampung Timur menjanjikan akan mengusulkan anggaran perbaikan bangunan SD Negeri 3 Gunung Raya tahun depan. Memang ya mungkin di saat itu sekolahnya belum rusak parah ya, belum rusak parah sehingga kami tidak berpikir untuk menganggarkan langsung sekolah tersebut. Tapi nanti rekan saya Pak Yudis menambahkan yang memang juga ada di sana dan Pak Agus juga menambahkan bahwa sebenarnya di sekolah tersebut sudah dianggarkan, tinggal kita cek lagi nanti ya. SD Negeri 3 Gunung Raya kini memiliki 120 murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Murid dan guru SD Negeri 3 Gunung Raya mendesak Bupati, DPRD, dan Dinas Pendidikan Lampung Timur segera memperbaiki bangunan sekolah mereka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Selain di Lampung Timur, bangunan sekolah rusak juga terjadi di SMA Negeri 1 Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Dari 9 kelas di SMA ini, 2 kelas tidak bisa dipakai akibat rusak berat dan 6 lainnya rusak ringan. Kerusakan terparah terjadi pada atap dan plafon. Banyak rangka atap dari kayu patah akibat lapuk. Ruang kelas rusak menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak nyaman sebab murid dan guru khawatir atap kelas mereka akan ambruk. Akibat kekurangan kelas, dampak dari 2 kelas tidak bisa dipakai. Kegiatan belajar murid dibagi 2. Ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Kalau di dalamnya itu kondisinya itu plafonnya itu sering bocor, terusnya saat air hujan itu sering masuk air kebanjiran. Jadinya kotor kelasnya. Jadi nyaman nggak kondisi kayak gitu? Enggak nyaman, Pak. Enggak nyaman. Terus siang nyaman nggak? Enggak sih. Kenapa maunya? Maunya pagi. Karena siang panas. Iya. Cepet capek. Untuk maunya itu ya pagi. Nggak nyambung saat belajar jadinya. Iya, soalnya udah gerah, panas. Maunya pagi ya? Maunya pagi. Kalau kami kan pas itu kan di situ. Nah, yang di sini kan kelas 12 dulu. Katanya sih kalau misalnya hujan itu sering kebanjiran, tanahnya longsor. Tapi sekarang kan udah dibikinin kayak batas dinding gitu. Jadinya dia nggak terlalu, tapi masih ada yang bocor. Supaya aktivitas belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah menggunakan sebagian dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk memperbaiki bangunan yang rusak ringan. Namun untuk bangunan yang rusak berat dibiarkan sebab dana BOS tidak mencukupi untuk biaya perbaikan. Teman-teman media lihat kondisi ruang kelas ini ya sangat parah, jadi tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi karena kondisi seperti ini, anak-anak di kelas ini kami alihkan belajarnya gitu. Jadi ada yang masuk pagi dan juga ada yang nanti masuk siang. Dari 9 ruang kelas yang rusak, yang akan kami rehab 6. Ya. Itu alokasi anggarannya dari mana? Alokasi yang kami anggarkan untuk rehab ini menggunakan dana BOS. Apakah cukup untuk merehab sebanyak ini, Pak? Kalau cukupnya tidak cukup, maka kemarin kami bekerja sama dengan pihak pemborongnya itu bisa kita bayar bertahap seperti itu. Murid dan guru mendesak Dinas Pendidikan Provinsi dan Gubernur Lampung segera memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.